Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah Sadekasi. Saya dari program studi D3 Teknik Elektronika. Eh, saya dari kelas T3A dengan NPM 1801010003. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Pancasila terkait dengan Pancasila sebagai paradigma di kehidupan berbagai elemen masyarakat. Jadi penerapan Pancasila dalam masyarakat seperti itu. Ya, jadi pada kesempatan ini terkait dengan Pancasila pada masyarakat, kita akan condong pada Pancasila sebagai paradigma di kehidupan mahasiswa di kampus. Jadi bagaimana masyarakat seperti mahasiswa ini yang berada di kampus juga memiliki pandangan terkait dengan Pancasila seperti itu. Jadi terkait Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan berbagai elemen masyarakat ini, sejak awal dicetuskannya Pancasila hingga saat ini, Pancasila selalu menjadi topik hangat perbincangan atau percakapan banyak kalangan di bidang pendidikan, terutama di kalangan di sektor politik, kalangan mahasiswa, dan mayoritas topik yang dibicarakan itu mengenai sesuatu yang sangat vital dalam bernegara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Karena bagaimanapun suatu kelangsungan dari negara adalah didasarkan dengan dasar negara itu sendiri, yaitu Pancasila yang dijadikan patokan-patokan ataupun pedoman dalam bernegara. Pancasila juga dijadikan bahan perbincangan sebagai paradigma dalam kehidupan berbagai elemen masyarakat. Salah satunya ialah Pancasila sebagai paradigma kehidupan mahasiswa di kampus, atau juga bisa juga diterapkan di luar kampus. Terkait dengan paradigma, ya, paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir. Berpikir dalam artian dalam bertingkah laku, seperti bersikap, dan bagaimana mereka juga sebagai pedoman hidup seperti itu. Nanti paradigma itu sebagai pandangan. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Paradigma sebagai cara kita memandang sesuatu. Jadi pandangan kita, kerangka acuan kita atau keyakinan kita akan sesuatu hal. Semisal ini dengan topik Pancasila sebagai paradigma. Dan jadi kita bisa melihat Pancasila dari kacamata kita atau dari sudut pandang kita terkait dengan paradigma Pancasila di masyarakat di lingkungan kampus seperti itu. Terkait dengan tema ini atau dengan materi yang dibawakan, ada beberapa poin yang akan disampaikan tentunya terkait dengan Pancasila sebagai paradigma mahasiswa di kampus. Yang pertama yaitu bagaimana sih peran Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam berbagai bidang. Yang kedua yaitu bagaimana peran Pancasila sebagai paradigma reformasi di berbagai bidang yang tentunya yang memerlukan reformasi atau perubahan. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan di kampus dan bagaimana sih aktualisasinya atau pengaplikasian dari Pancasila di lingkungan kampus seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu dan tentunya akan banyak hal lain yang akan dibahas. Oke, akan saya bahas satu persatu dari 3 poin yang tadi telah saya sebutkan tadi terkait dengan Pancasila sebagai paradigma mahasiswa di kampus. Jadi bagaimana peran Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam berbagai bidang. Jadi Pancasila sebagai paradigma pembangunan secara filosofis dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasional harus berdasarkan Pancasila. Jadi Pancasila sebagai dasar atau fondasi segalanya terkait dengan entah itu peraturan atau hal yang ada dalam bernegara, maka didasarkan dengan Pancasila. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif
bahwa Pancasila adalah dasar negara dan menjadi dasar dalam melakukan segala tindakan yang bertujuan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga untuk melaksanakan pembangunan, yaitu pembangunan nasional ataupun internasional tentunya dengan berkomunikasi dengan berbagai negara, harus mendasari nilai-nilai dalam sila Pancasila. Dan tentunya pembangunan nasional ini harus meliputi aspek jiwa dan aspek raga dalam negara. Ya, jadi di dalam negara mau di dalam internal negara sendiri maupun juga tampak luarnya juga. Jadi antara jiwa dan raganya tidak hanya diperbaiki dalamnya, tapi juga diperbaiki dari sisi luar atau sisi fisik. Nah, aspek-aspek ini dijabarkan melalui pembangunan dalam berbagai bidang, seperti bidang politik tentunya dalam hal pemilu ataupun terkait dengan pemilihan kepala daerah, juga terkait dengan demokrasinya. Yang kedua itu ada bidang ekonomi, jadi bagaimana perputaran ekonomi dalam suatu negara juga didasari dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga bidang hukum, yaitu terkait dengan peraturan ya, yang ada di UUD 1945 terkait dengan suatu tindakan untuk sebuah sanksi dari suatu hal. Yang keempat yaitu ada bidang pendidikan, ya bagaimana pendidikan bisa berkembang dan sesuai dengan tujuan negara yang ada dalam sila-sila Pancasila, yaitu sosial budaya, bagaimana kita melestarikan suatu ciri khas dari Indonesia ini. Dari iptek juga bagaimana ilmu pengetahuan teknologi ini berkembang dan mendukung dalam hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya. Tentunya dalam hal agama juga menjadi sektor pembangunan dari nilai-nilai sila Pancasila yang ada, terutama dari poin 1 yaitu terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya mengenai bagaimana peran Pancasila sebagai paradigma reformasi di berbagai bidang yang memerlukan reformasi. Pada tahun 1998 Indonesia pernah dilanda gerakan reformasi yang menyebabkan seluruh aturan main dalam bidang politik mengalami keruntuhan yang sangat besar, terutama pada praktek elit politik saat itu, yaitu terjadinya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi harusnya digunakan untuk menata suatu kehidupan bangsa, suatu negara yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negaranya, yaitu negara Indonesia. Reformasi harus memiliki suatu tujuan yang jelas, dasarnya apa, cita-citanya seperti apa, serta platform atau rancangan ke depan yang jelas bagi bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itulah yang merupakan nilai-nilai dasar paradigma reformasi. Pada reformasi total, reformasi yang sebenar-benarnya. Dan reformasi yang sebenar-benarnya ini tidak hanya ditujukan pada bidang politiknya saja yang pada saat itu sangat berkembang dengan pesat. Namun pada bidang yang lain juga seperti bidang hukum dan bidang ekonomi ya, dan tentunya bidang-bidang lain yang sebelumnya sudah saya sebutkan seperti iptek, agama, sosial budaya, dan bidang yang lain. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus dan bagaimana aktualisasi Pancasila dalam kehidupan di kampus. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu aktualisasi secara objektif dan aktualisasi secara subjektif. Aktualisasi secara objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang dalam kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara, antara lain seperti legislatif, eksekutif, dan tingkat tertinggi yaitu yudikatif. Adapun aktualisasi subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral kaitannya dengan hidup bernegara dan bermasyarakat. Nah, untuk yang subjektif ini biasanya terletak pada norma-norma yang ada dalam masyarakat, ada banyak norma, entah norma masyarakat, norma agama, atau hal-hal yang mengatur dalam bermasyarakat. Nah, untuk aktualisasinya
atau penerapannya pada kampus. Contohnya seperti uh, pada Pancasila, yaitu ada sila pertama itu terkait ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pengaturan jadwal kuliah agar tidak mengganggu jadwal ibadah mahasiswa. Contoh di kampus Politeknik Negeri Cilacap sudah ditentukan bahwa ketika jam 12 kurang 15 maka akan ada jam istirahat, dan itu untuk yang muslim bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur dan sebagai istirahat. Hal ini tentunya erat kaitannya dengan toleransi. Yang kedua yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada kehidupan kampus yang mencerminkan kepluralan atau toleransi, ya terkait dengan toleransi negeri ini tidak menyebabkan terjadinya persaingan negatif antar mahasiswa yang berbeda suku, ras, atau agamanya. Jadi terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, jadi tingkat keadilan pada sektor pendidikan di kampus ini sangat dijunjung seperti itu. Tidak membeda-bedakan bagaimana itu dari suku apa, ras apa, atau agama apa. Ya, selanjutnya yaitu terkait dengan sila ketiga, itu persatuan Indonesia. Nilai-nilai apa saja sih paradigma Pancasila pada sila ketiga ini? Jadi persatuan Indonesia ya, dengan semisal contoh dengan mengikuti Ormawa atau organisasi mahasiswa ataupun KM, unit kegiatan mahasiswa, maka organisasi akan menjadi titik temu atau titik pertemuan dari mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, berbagai jurusan, berbagai program studi yang berbeda, bersatu atau menyatu dan bertemu di organisasi ini. Mahasiswa dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan di organisasi ini. Jadi dalam organisasi itu tidak memandang dari sisi apa, dari kalangan apa, tapi menjadi titik persatuan Indonesia, dan tidak tentunya di situ dituntut untuk bersatu. Bagaimanapun organisasi jika tidak ada persatuan atau berjalan sendiri maka tidak akan bergerak atau sukses untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Yang keempat itu sila keempat ya dalam Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, aktualisasinya bagaimana? Jadi mahasiswa itu dituntut aktif untuk menyuarakan pendapat dan pemikirannya pada saat perkuliahan ataupun sesi diskusi. Nah, pada bidang ini tentunya mahasiswa sudah jelas ya bahwa ketika ada mata kuliah dituntut diskusi, bagaimana menyuarakan pendapat, kebebasan pendapat juga ada, itu juga ada sesi diskusi yang memang di situ sudah jelas adanya permusyawaratan, untuk bermusyawarah bagaimana mencari hasil yang mufakat. Tidak hanya semena-mena hasil A kita ikuti hasil A, tapi ada bidang ada usaha untuk permusyawarahnya untuk mencapai suatu kesepakatan. Di organisasi pun ada, jadi kita dituntut bermusyawarah, menyuarakan pendapat untuk kebaikan organisasi seperti itu. Nah, untuk yang sila kelima yaitu terkait dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa sih poinnya terkait dengan aktualisasinya? Yaitu mahasiswa dapat mengikuti ujian jika sudah memenuhi syarat dan berhak mendapatkan nilai sesuai kemampuannya. Jadi terkait dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini, mahasiswa mendapatkan keadilan sama rata, tidak ada membeda-bedakan. Ketika misal tes, maka mendapatkan nilai sesuai yang dikerjakan ketika tes, dan juga mengikuti ujian sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Tidak semisal ada perbedaan dari si A dan si B, kita sama-sama untuk adanya rasa keadilan bagi semua mahasiswa. Selanjutnya itu terkait dengan sisi kita, pandangan kita terhadap bangsa Indonesia, kita dalam sebagai masyarakat suatu bangsa. Tentunya kita memiliki sedikit misal kalau kesah, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau kesah sendiri ini kan berawal mungkin bisa dari sisi kekecewaan atau ketidakpuasan hati kita atau pemikiran kita kepada sesuatu hal seperti itu. Dan apa sih ya, kalau kesah kita sebagai suatu masyarakat, suatu penghuni bangsa ini. Yang pertama menurut saya itu di Indonesia itu masih kurang lemahnya penegakan hukum.
ada beberapa ya tadi terkait dengan studi kasus yang diberikan ya, penegakan hukum eh, tegas sekali namun tidak sesuai dengan keadilan. Jadi nilai-nilai Pancasila justru hilang di situ. Penegakan hukum terkait dengan koruptor di situ sangat lemah dan sangat minim dalam hal penuntutan ataupun sanksi yang diberikan. Yang kedua itu sistem hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah seperti yang saya jelaskan tadi. Dengan koruptor yang sangat minim bagikan mungkin pernah dengar itu hukuman bisa dibeli seperti itu dengan kekayaan yang mereka miliki dari berbagai hasil-hasil dari mungkin korupsi yang didapat seperti itu. Jadi hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, tumpul ke kalangan elit atau kalangan atas di bidang perpolitikan dan tajam ke masyarakat bawah, yaitu masyarakat yang dilatar belakangi oleh ketidakmampuan atau dalam hal kemiskinan kurang mampu. Yang selanjutnya itu banyaknya aturan yang tidak jelas dan sulitnya proses perizinan. Hal ini tentunya banyak hal yang dikira itu kurang jelas atau kurang sinkron jika diterapkan. Seperti beberapa kemarin terkait dengan demo-demo yang dilaksanakan oleh mahasiswa terkait dengan penuntutan rancangan perubahan peraturan yang itu juga berpengaruh. Terus yang selanjutnya itu kalau pesan mungkin bisa juga diambil dari hal kecil sebagai masyarakat desa di sini. Semisal pemanfaatan dana desa ini untuk apa? Seharusnya dana desa ini kan sebagai sarana atau modal perputaran ekonomi dan dana desa ini kan juga berasal dari pemerintah dan uang pemerintah itu juga berasal dari pajak yang didapat dari masyarakat. Jadi uang yang harusnya dari kita juga harusnya akan kembali diolah oleh masyarakat desa untuk kebaikan desa itu sendiri dan tentunya masyarakatnya. Dan tentunya ini juga harus berpihak kepada masyarakat desa, tidak hanya dibuat atau dimanfaatkan untuk segelintir orang. Nah, selanjutnya itu terkait tidak puasan atau keluh kesah kekecewaan itu pada kasus HAM yang tidak kunjung selesai, yang tidak terselesaikan hingga saat ini, seperti kasus Trisakti ya pada tahun 1998 ya, pada saat era reformasi saat itu terkait dengan kematian 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti. Ada kasus Marsinah tahun yang terjadi estimasi sekitar 93 sampai 94, yaitu terkait dengan perjuangan seorang buruh wanita yang sampai sekarang terkait dengan kasusnya juga belum jelas realnya dulu terjadi bagaimana. Hanya kasus Munir, seorang penegak hukum yang kematiannya juga belum jelas sebab kenapanya. Ada yang bilang diracun ketika dalam perjalanan ke Belanda, Amsterdam untuk melanjutkan studinya gitu. Yang keempat itu ada kasus kerusuhan Tanjung Priok ya, hal itu juga terjadi bentrokan antara aparat dengan masyarakat ya. Itu hanya sehingga ada 4 bagian dari kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan. Belum lagi ada beberapa kasus lain yang mungkin tidak terungkap atau tidak terpublikasi oleh media seperti itu. Nah, untuk keluh kesah kita seharusnya kita sebagai pandangan saya jadi sebagai masyarakat, sebagai pemuda harus menunjukkan aksi bagaimana kita mencoba menghilangkan, meminimalisir hal-hal yang buruk pada bangsa ini. Selanjutnya itu terkait dengan tadi ada keluh kesah kekecewaan. Sekarang kita bahas mengenai kebanggaan, bangga menjadi bangsa Indonesia. Dan kebanggaan ini tentunya setiap orang mesti memiliki jiwa bangga ya bagi sesuatu hal. Jadi kita berbicara terkait dengan bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang pertama itu bangga karena memiliki sejarah yang luar biasa. Indonesia mempunyai sejarah yang luar biasa dan secara kelamnya itu terkait dengan penjajahan 3,5 abad atau 350 tahun dan mampu bangkit sampai saat ini. Ada era reformasi, orde lama, orde baru hingga saat ini, yaitu dengan kemajuan iptek ya. Tentunya kita harus bangga dengan sejarah yang dimiliki, sebuah sejarah terkait dengan persatuan ya, terkait dengan suatu semangat berkorbannya yang sangat besar. Yang kedua itu bangga karena wilayah geografisnya yang indah dan
kekayaan yang dihasilkan dari sumber daya alamnya yang didapat dari hasil geografi tersebut, terutama dari sektor misal ada perairan yang sangat luas di Indonesia ya karena negara kepulauan seperti ikan-ikan yang melimpah. Dan selanjutnya itu terkait dengan geografinya itu dalam bidang daratan ya, semisal dengan perkebunannya yang luas dan hasil rempah-rempahnya yang dulu sempat menjadi uh, sasaran dari para penjajah ya. Yang ketiga itu terkait dengan sumber daya manusia yang berkualitas, jadi SDM-nya pun banyak yang berkualitas, banyak yang berperan di dunia internasional, di luar negeri ya. Mungkin mereka belum mampu pulang ke Indonesia untuk mewujudkan Indonesia karena banyak hal, mungkin ada tuntutan juga di luar, tapi banyak warga Indonesia yang memang berkualitas dan sedang berjuang untuk membuat Indonesia yang lebih baik ke depan. Dan itu selanjutnya yang keempat terkait dengan keanekaragaman yang luar biasa. Indonesia itu punya kekayaan yang sangat luar biasa dari segi banyak hal. Salah satu negara yang indah mungkin menurut saya di dunia dengan banyak hal yang ada, yaitu sejarahnya yang dari zaman kerajaan hingga saat ini dengan peninggalan-peninggalannya yang ada. Indonesia juga memiliki semangat gotong royong yang kuat hingga saat ini. Mungkin gotong royong menjadi hal yang sudah jelas ada dan mungkin sudah tertanam dari sejak kita lahir ya, karena di masyarakat pun kita juga dituntut untuk bergotong royong, yaitu dalam suatu kerja bakti ataupun saling tolong menolong dalam suatu kegiatan. Jadi dengan hal tersebut kita harus melestarikan kebudayaan Indonesia. Jangan sampai kita justru condong atau berkiblat ke suatu bangsa lain bahwa bangsa mereka lebih hebat. Nah nanti itu yang justru berbahaya, karena Indonesia akan tergerus oleh kebudayaan luar, oleh masyarakatnya sendiri. Seperti kata Bung Karno, yaitu masalah kalian di masa depan akan lebih besar, yaitu dengan dijajah oleh bangsanya sendiri, seperti itu, oleh masyarakatnya sendiri. Yang selanjutnya itu bagaimana pandangan kita untuk melestarikan. Tadi kita selanjutnya dengan mencintai produk-produk dalam negeri ya, ada UMKM yang mulai menggeliat pada beberapa tahun ini dalam sektor kuliner. Kita harus memajukan sektor-sektor perkembangan ekonomi ini agar Indonesia segera menjadi negara maju ya, karena dari hal yang kecil seperti ini kita akan menjadi yang besar. Dalam hal perkembangan zaman tentunya kita jangan justru melupakan budaya Indonesia dan mengkiblatkan diri seperti yang sudah saya bilang tadi. Cintai produk dalam negeri Indonesia, tanah air kita, dan harus kita jaga sebaik-baiknya. Dari saya cukup sekian terkait dengan tugas mata kuliah Pancasila. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan atau dalam penyampaian saya kurang jelas atau banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.